Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Safina Rahma dengan NIM 205030010111009 akan mempresentasikan tentang tugas akhir mata kuliah mikroprosesor dan mikrokontroller dengan judul proyek berupa alat yang diberi nama Automatic Cat Feeder. Langsung saja ke presentasi proyeknya. Yang pertama ada pendahuluan. Seperti yang sudah saya sebutkan sebelumnya, alat ini bernama Automatic Cat Feeder. Jadi kenapa saya buat alat ini? Karena alat ini berfungsi untuk memudahkan pemilik kucing untuk memberikan pakan kepada kucingnya. Selain itu, agar jadwal pemberian makan kucing lebih tertata tanpa harus selalu diambilkan oleh pemiliknya. Dilanjut dengan deskripsi proyek, yaitu di sini kontrol nyala servo dan LED dengan input dari sensor waktu RTC DS3231 dan ultrasonic HCSR04, yang mana terdapat deklarasi servo sebagai output Arduino pada pin D7 dan RTC sebagai input Arduino pada pin A4 dan A5. Lalu ada sensor ultrasonic HCSR04 sebagai input yang dipasang pada pin D8 dan D9, juga LED merah sebagai output pada Arduino pada pin D10. Lalu tahap selanjutnya yaitu menampilkan data yang masuk pada serial monitor untuk mengetahui nilainya. Selanjutnya membaca nilai RTC dan HCSR04, di mana RTC menunjukkan waktu pukul 7 pagi dan 5 sore, maka servo akan berputar sebesar 120 derajat selama 3 detik. Dan jika jarak yang ditangkap sensor ultrasonik lebih dari sama dengan 15 cm, maka lampu LED akan menyala, yaitu menandakan pakan akan atau sudah habis. Untuk komponen yang saya gunakan, ini ada personal komputer, yaitu laptop saya sendiri, ada Arduino Uno, ada breadboard atau project board, lalu ada benang. Di sini ada juga sensor ultrasonic HCSR04, sensor waktu RTC DS3231, lalu juga ada kartu pakan, ada motor servo, LED warna merah, wadah pakan, kabel jumper beberapa, dan juga karet. Lalu dilanjut dengan flowchart. Untuk yang pertama, program dimulai dengan inisialisasi beberapa alamat library dan input atau output pada program. Pada fungsi utama yang dilakukan terlebih dahulu adalah sensor ultrasonik. Sensor tersebut berfungsi untuk membaca persediaan pakan dalam wadah. Pada sensor tersebut berlaku dua kondisi, yaitu yang pertama, jika jarak yang ditangkap sensor itu lebih dari sama dengan 15 cm, maka lampu LED akan menyala sebagai tanda pakan akan atau sudah habis. Tetapi jika sensor kurang dari 15 cm, maka lampu LED akan tetap mati sebagai tanda pakan masih ada atau masih tersisa dalam wadah. Dan dilanjut dengan sensor waktu RTC DS3231 yang akan membaca waktu sesuai dengan waktu yang diset pada komputer yang terhubung saat itu. Pada RTC berlaku dua kondisi juga, yaitu yang pertama, jika waktu pada serial monitor menunjukkan pukul 7.00 dan 17.00, maka servo akan berputar 120 derajat selama 3 detik untuk membuka kartu pakan. Tapi selain dari dua waktu itu, maka servo akan tetap posisi diam. Untuk listing programnya, pertama di situ ada beberapa deklarasi library dari DS3231 atau RTC dan juga servo. Dilanjut dengan deklarasi peletakan pin dari sensor ultrasonik dan juga LED. Lalu ada variabel servo, variabel durasi dan jarak untuk sensor ultrasonik, dan juga untuk RTC. Lalu di situ ada char data hari dalam 1 minggu, lalu ada string hari, dan juga variabel tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik. Lalu untuk setupnya, di situ dideklarasikan servonya diletakkan pada pin ke-7 dengan delay 100 millisecond. Dilanjut
serial beginnya 9600 sesuai Arduino. Lalu deklarasi trig pin dalam ultrasonic sebagai output dan echo pin sebagai input, lalu LED-nya juga sebagai output. Dilanjut dengan setup pada RTC. Pertama, untuk mengetahui RTC sudah tersambung atau belum. Jika RTC belum tersambung, maka akan pada serial monitor ditampilkan RTC tidak terbaca. Tapi jika RTC sudah tersambung, maka RTC akan mengadjust waktunya sesuai dengan waktu pada komputer. Lalu masuk ke fungsi utama yang akan di loop. Yang pertama, di situ saya memanggil fungsi ultrasonic yang nantinya saya deklarasikan di bawah. Untuk sensor ultrasonic sendiri, saya membuatnya agar bisa membaca jarak dalam cm. Dan untuk kondisinya, jika lebih dari sama dengan 15 cm, maka LED akan menyala, dan jika kurang dari 15, maka LED akan mati. Lalu dilanjut untuk RTC-nya. Di situ ada daytime now, memanggil fungsi RTC. Lalu ada hari, tanggal, bulan, tahun, jam, menit, dan detik yang nantinya akan ditampilkan pada serial monitor. Lanjut untuk kondisinya. Di situ jika jam 7, menit ke 0, detik ke 0, maka akan memanggil fungsi waktu pakan yang terhubung dalam servo. Dan jika jamnya 17 atau jam 5 sore, juga akan memanggil fungsi waktu pakan yang mana terhubung dengan servo juga. Lalu dilanjut dengan merangkai komponen seperti pada gambar di atas. Saran saya sebelum merangkai semua komponen yang ada, lebih baik dicoba dulu satu persatu sesuai masing-masing sensor dan juga aktuatornya untuk melihat apakah semuanya dapat berfungsi dengan baik. Jika dapat berfungsi dengan baik, maka bisa dirangkai seperti pada gambar. Lalu dilanjut dengan menguji coba komponen tersebut sebelum disambungkan dengan komponen yang lain untuk melihat apakah sudah bekerja dengan baik dan sesuai. Untuk hasil percobaannya bisa dilihat pada video berikut. Jika semua sudah dapat berjalan dengan baik, bisa langsung dipasang pada komponen yang lain. Jadi kurang lebih seperti ini desain dari automatic cat feeder. Di bawahnya ada tempat makan kucing. Lalu di atasnya ini adalah tabung yang berisi makanan kucing. Lalu di atasnya ada sensor ultrasonik yang terhubung dengan lampu LED sebagai indikator. Lalu untuk di sini ada lengan dan tuasnya. Ini saya buat sendiri dengan peralatan seadanya yang ada di rumah. Lalu untuk lengannya sendiri terhubung kepada dua tali. Yang satunya terhubung dengan servo dan satunya terhubung dengan tali yang elastis. Di sini saya memakai karet supaya nanti setelah servo berputar lengan ini dapat kembali ke posisi yang semula. Lalu di belakang sini ada project board. Saya menggunakan project board karena tidak disolder. Jadi lebih mudahnya menggunakan project board. Lalu di sininya ada Arduino Uno, dan di sini ada sensor waktu RTC DS3231 yang setelah semuanya terhubung disambung dengan port USB laptop. Di sini saya menggunakan laptop dan di sini ada programnya yang sudah saya tuliskan sebelumnya. Pada gambar tersebut merupakan dokumentasi hasil dari alat tersebut. Yang pertama, jika pakan akan atau sudah habis, maka lampu akan menyala. Sebaliknya, jika pakan masih ada atau masih tersisa dalam wadah, maka lampu akan mati. Lalu untuk hasil servo yang terhubung dengan katup pakan bisa ditampilkan pada video berikut.
Sekian video presentasi tugas dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.